Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Diva Effendi dengan NIM 2304218. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar administrasi publik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Karjuni Detemani, MSI. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya sektor publik. Jadi poin yang pertama yaitu pengertian dari sumber daya sektor publik. Sumber daya sektor publik adalah aset atau komponen yang dimiliki, dikelola, atau digunakan oleh pemerintah dan lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber daya sektor publik ini mencakup berbagai elemen seperti tanah, air, infrastruktur, dan dana publik yang digunakan untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Dan sumber daya ini penting dalam menjalankan fungsi pemerintah dan lembaga publik, karena mereka menjadi dasar bagi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi warga negara. Sumber daya sektor publik ini juga seringkali bersifat terbatas sehingga pengelolaan yang bijak dan alokasi yang tepat diperlukan untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam pelayanan publik. Pengelolaan sumber daya sektor publik ini melibatkan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk memastikan bahwa aset-aset ini digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis dari sumber daya sektor publik. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia ini mencakup pegawai dan pejabat pemerintah yang bekerja dan dalam berbagai lembaga pemerintah. Mereka termasuk staf administrasi, petugas lapangan, pejabat eksekutif, legislator, dan lainnya. Yang kedua yaitu sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan ini mencakup anggaran, pajak, dan pendapatan lainnya yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah. Yang ketiga yaitu sumber daya fisik. Ini termasuk infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta properti dan tanah yang dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat itu sumber daya informasi. Informasi dan data merupakan sumber daya penting dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ini mencakup tentang data statistik, laporan, dokumen hukum, dan informasi lain yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan publik ini. Yang kelima yaitu sumber daya alam. Pemerintah memiliki kendali atas sumber daya alam seperti lahan, air, hutan, dan energi. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam ini menjadi perhatian utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Poin yang ketiga yaitu peran sumber daya sektor publik. Jadi sumber daya sektor publik ini memiliki berbagai peran penting dalam mendukung fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Yang pertama yaitu pembiayaan publik. Sumber daya sektor publik seperti pajak dan pendapatan negara digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial. Yang kedua yaitu pengaturan dan pengawasan. Pemerintah menggunakan sumber daya publik untuk mengatur dan mengawasi berbagai aspek ekonomi dan sosial, termasuk mengeluarkan regulasi, mengawasi keamanan dan makanan dan obat-obatan, serta menjaga ketertiban umum. Yang ketiga yaitu pelayanan publik. Sumber daya publik digunakan untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat, seperti perawatan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan layanan transportasi. Yang keempat yaitu investasi infrastruktur. Pemerintah mengalokasikan sumber daya publik untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang penting seperti jalan, jembatan, bandara, dan instalasi publik lainnya. Yang kelima yaitu kebijakan sosial, dan yang keenam perlindungan lingkungan, dan yang ketujuh diplomasi dan hubungan luar negeri. Jadi sumber daya sektor publik ini dapat mengalami berbagai masalah yang bisa mempengaruhi kinerja dan pelayanan publik. Beberapa contoh masalahnya yang pertama yaitu kurangnya transparansi, kurangnya kompetensi dan keterampilan birokrat, serta kurangnya pengendalian manajemen. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut bisa diatasi dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan birokrasi, dan menciptakan standar pelayanan publik yang baik, serta menerapkan sistem pengendalian manajemen yang efektif. Selain itu, penting juga untuk melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan memberikan pelayanan yang berkualitas untuk meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan pemerintah. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang sumber daya sektor publik ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.